Halo, apa kabar semua? Salam kenal dan selamat datang di Bungsu Channel. Kali ini saya akan melanjutkan kembali menceritakan Anime Log Horizon Season 1, lanjutan dari video kemarin. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu. Oke, tanpa menunggu waktu lama, segera klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal episode ini, kita diperlihatkan Shiroe, Naosugu, dan Akatsuki yang sudah sampai di lubuk palem, sebuah labirin kuno yang ada di Undertale. Mereka melanjutkan perjalanan ke Susukino dengan berjalan kaki. Karena penggunaan Griffon hanya bisa digunakan selama 4 jam setiap harinya. Namun, tanpa disangka setelah memasuki lubuk palem, mereka dihadang oleh monster. Dan pada akhirnya mereka pun berinisiatif untuk mengambil jalan memutar di dalam labirin agar terhindar dari sergapan para monster. 強行突破するか。別のルートで行こだよな。う。疫病のバッドステータスも面倒だし。 Di tengah-tengah perjalanan, mereka menyempatkan untuk beristirahat. Dan seperti biasa, mereka juga makan makanan yang sangat tidak enak lagi. Naotsugu yang sudah tidak kuat makan makanan itu mulai merasa kesal dan ingin memakan makanan yang layak. Semacam Indomie dan telur rebus kalau ada. Baca. Akatsuki sebagai seorang asasin dan pelacak melakukan pengintaian agar saat mereka beristirahat, mereka tidak disergap oleh monster. Saat Shiroe berterima kasih pada Akatsuki karena telah mengamankan lingkungan tempat mereka beristirahat dengan menggunakan aksen yang sopan, Akatsuki marah dan ingin Shiroe menggunakan aksen yang biasa saja kepadanya. Saat sedang menderita karena makan makanan yang hambar, Shiroe mendapatkan panggilan dari Marie. Dia menanyakan tentang keadaan dan sudah sampai manakah mereka sampai. Shiroe menjawabnya bahwa mereka telah sampai di labirin lubuk palem. Marie dan Henrietta kaget karena mengingat mereka bisa sampai ke sana dengan waktu yang sangat cepat. Sepertinya di sini Marie dan Henrietta belum tahu jika Shiroe dan Naotsugu mampu memanggil telepon. Walaupun kenyataannya Marie dan Henrietta merupakan teman lama dari Shiroe. Dan juga Marie mengabarkan bahwa Shirara diselamatkan oleh orang baik dan sekarang sedang menunggu jembatan mereka dengan aman bersama orang yang menyelamatkannya. Di adegan selanjutnya, kita diperlihatkan Shirara yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia heran karena dengan mengerjakan pekerjaan itu, dia bisa menaikkan level subkelasnya sebagai seorang pembantu. Lucunya meskipun Shirara merasa menyesal dengan subkelasnya sebagai pembantu, tapi ketika dia membayangkan bahwa dia sebagai ibu rumah tangga, dia sangat kegirangan. Apalagi mengingat di sini dia tinggal bersama Nyanta, orang yang menyelamatkannya pada episode 1 kemarin. 細工師とか裁縫師とかって暇すぎてついついレベル上げしちゃうのよね。いやここ前の乙女だったりしちゃって。セララさん、帰りましたにゃ。 Oh ya, bagi kalian yang belum tahu, Nyanta adalah seorang player dengan ras manusia kucing, yang mana dia juga merupakan salah satu teman lama dari Shiroe. Selagi Shiroe meneruskan perjalanan menyusuri kanal di lubuk palem, bulat digoreng dadakan di mobil 500-an bukan galendo dia lah. Selagi Shiroe meneruskan perjalanan menyusuri kanal di lubuk palem, aliansi Bulan Sabit berniat mengumpulkan para ketua guild di Akihabara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Namun, guild yang berkumpul hanya 60% dari keseluruhan dan sisanya tidak memberikan jawaban bahkan menolak undangan itu. Di sini kita juga diperkenalkan dengan Krusty yang merupakan ketua guild dari DDD atau Triple D. Scenes berikutnya kembali ke Shiroe, Naotsugu, dan Akatsuki yang sedang melanjutkan perjalanan. Saat menyusuri jembatan, tidak disangka jembatan yang sudah tua itu mulai runtuh. Shiroe yang berusaha menyelamatkan Akatsuki, malah jadi dia yang terjatuh. Dan Shiroe pun tenggelam ke dalam sungai di bawah jembatan itu. Dalam keadaan pingsan, Shiroe diperlihatkan dengan ingatannya dulu ketika dia masih bersama dengan Tea Party.
Ketika Shiroi mulai tersadar, di sana dia melihat Akatsuki dan Yotsugu yang sangat mengkhawatirkannya. Lalu, dia merasa aneh karena saat dia terjatuh dari jembatan itu, dia tidak luka sama sekali. Yotsugu menjelaskan karena Shiroi memiliki level 90, dia tidak akan terluka saat terjatuh. Sepanjang perjalanan yang mereka lalui, Shiroi berkewajiban untuk memetakan wilayah yang akan mereka lewati. Dan Akatsuki pun memuji kemampuan pemetaan wilayah yang ia miliki. Shiroi menceritakan itu semua berkat subkelasnya, dan lagi pula dia merupakan seorang mahasiswa yang jago dalam desain grafis. Jadi itu tidak akan sulit baginya. Mendengar Shiroi merupakan seorang mahasiswa, Akatsuki pun mengatakan bahwa mereka seumuran. Tapi anehnya, si Akatsuki masih cebol meskipun dia sudah mahasiswa. Kayaknya dia perlu minum susu cap beruang deh. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Goblok! Mendengar itu, Shiroi dan Naotsugu kaget bahwa Akatsuki seumuran dengan mereka. Dan Naotsugu dengan gamblangnya mengatakan gak mungkin seorang mahasiswa memiliki badan seumuran anak SMP. Tak menunggu lama, Naotsugu pun ditendang oleh Akatsuki. Dan seperti biasa, dia baru bertanya pada Shiroi setelah melakukannya. だってどう見てもこっちは主君、このバカなおつぐを蹴ってもよいだろうか。失礼なことややましいこと言うからいけないのだ。だからそういうことは事前に断り入れろよ。 Ya, oke lanjut. Saat Akatsuki bertanya pada Shiroi, jangan-jangan dia pun menganggap bahwa Akatsuki merupakan anak kecil. Mendengar itu, Shiroi tidak berani menjawabnya, karena pasti akan membuatnya marah. Lalu seketika, dia mengingat anak kecil di Akihabara yang direkrut oleh guild yang mencurigakan. Pada adegan selanjutnya, tiba-tiba mereka berpindah zona tanpa mereka sadari, dan ternyata itu merupakan perbuatan dari seekor monster di dalam labirin, di mana monster ini berjenis Red Maso, yang merupakan monster yang baru ditemui di Undertale dan memiliki level 68. Mengingat jalan keluar yang dihalangi oleh monster itu, Shiroi, Naotsugu, dan Akatsuki bersiap untuk melakukan pertempuran. Dengan strategi dan kemampuan mereka, monster itu pun dapat mereka kalahkan. なんだ急。いや違う。ゾーンが切り替わった。ラットマンの変種かな。主君、上。ダンジョンの老朽化もこいつのせい。ノーワスピアノ新モンスターってど排除しよう。サクッとやったろうぜサモ。クロススラッシュステルスグレイド。ゾーンバインド。かたじけない主君。アサシネイト。 Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil keluar dari labirin Lubuk Palem. Dan mereka merupakan player pertama yang dapat melewati labirin Lubuk Palem setelah Undertale berubah menjadi dunia nyata. Pada akhir episode ini, kita diperlihatkan kekacauan yang terjadi di Susukino, di mana di sana terdapat bekas-bekas pertempuran antara player yang melakukan PK. Dan di sini kita diberitahu kalau player yang melakukan PK merupakan kelompok dari Demikas. Dan kita juga mengetahui kalau orang yang mengejar Serara di episode 1 kemarin merupakan kelompok dari Demikas. Oke, sekian penjelasan dari Log Horizon Season 1 episode 3. Semoga kalian senang dengan cerita ini. Dan jangan lupa klik subscribe, like, atau share, dan juga komen kalau kalian mempunyai saran, karena bagi saya itu sangat berharga. Apalagi saya lagi pengangguran, bro.